Yang pertama ada transmisi digital dan analog. Data seperti teks, numerik, gambar, video, dan audio dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui medium atau kanal dalam bentuk sinyal elektromagnetik. Data ini dapat berupa analog, misalnya suara manusia dan gerakan objek, atau digital, misalnya file pada hard disk atau flash drive. Selanjutnya ada penjelasan tentang sinyal analog. Sinyal analog berbentuk gelombang kontinu atau continuous yang direpresentasikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada sinyal elektris. Contoh lainnya termasuk gerak mekanik dan pneumatis. Contoh penggunaan sinyal analog ada 4, yaitu yang pertama ada gelombang radio, yang kedua ada televisi analog, yang ketiga ada telepon rumah konvensional, dan yang keempat, ada mikrofon dan speaker. Berikutnya ada penjelasan tentang sinyal digital, yaitu sinyal digital bersifat diskrit dan berbentuk kode biner 0 dan 1. Sinyal ini lebih tahan terhadap gangguan dibandingkan dengan sinyal analog. Contoh penggunaan sinyal digital yaitu yang pertama ada komputer, yang kedua TV digital, dan yang ketiga komunikasi satelit, dan yang terakhir internet. Peralihan ke televisi digital di Indonesia. Sejak 2021, siaran televisi di Indonesia telah sepenuhnya beralih ke siaran digital sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2012. Keunggulan TV digital dibandingkan TV analog yaitu kualitas gambar dan suara lebih baik. Yang kedua, tidak menurunnya seiring jarak. Yang ketiga, memiliki fitur tambahan seperti Electronic Program Guide atau EPG dan peringatan dini bencana. Yang keempat, TV analog tetap bisa digunakan dengan set-top box atau CTB. Gangguan dalam transmisi data. Saat sinyal dikirimkan, kualitasnya bisa menurun karena beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, delay distortion atau distori kelambatan terjadi akibat ketidakcocokan kecepatan antara pengirim dan penerima, menyebabkan bit data terlambat atau terlalu cepat. Yang kedua ada attenuation atau atenuasi, penurunan kualitas sinyal akibat berkurangnya amplitude atau arus listrik, sering terjadi pada transmisi jarak jauh. Yang ketiga ada noise atau derau, gangguan acak yang dapat menurunkan kualitas sinyal dengan beberapa jenis. A. Thermal noise terjadi akibat suhu yang mempengaruhi sifat konduktif medium pengiriman. B. Intermodulation atau akibat penggunaan medium yang sama oleh banyak frekuensi. C. Crosstalk terjadi akibat masuknya sinyal asing ke jalur transmisi. D. Impulse noise terjadi akibat gangguan tiba-tiba seperti petir atau lonjakan tegangan listrik. Media transmisi data. Media transmisi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada guided media atau media tertuntun, pengiriman data melalui kabel. Contohnya, ada kabel UTP, kabel koaksial, power line, yaitu menggunakan kabel listrik untuk mengirimkan sinyal, dan serat optik atau fiber optik dengan kecepatan hingga 200 Gbps. Yang kedua ada unguided media atau media tak tertuntun, pengiriman data tanpa kabel atau wireless. Contohnya ada Wi-Fi, Bluetooth, sinyal satelit, dan radio frekuensi. Kapasitas kanal atau channel capacity. Kapasitas kanal mengukur kemampuan media transmisi dalam mentransfer data. Dipengaruhi oleh poin yang pertama ada bandwidth, yaitu kapasitas maksimum media transmisi. Misalnya, UTP
CAT7 hingga 10 kbps dengan max panjang 100 meter, dan fiber optik hingga 200 kbps dengan max panjang 80 km. Poin yang kedua ada error rate, yaitu frekuensi kesalahan dalam transmisi akibat noise. Poin yang ketiga yaitu ada encoding atau metode yang digunakan dalam perkodaan sinyal agar lebih efisien dan tahan terhadap gangguan. Transmisi digital. 1. Line coding, yaitu berupa unipolar encoding menggunakan satu level tegangan atau single voltage level. Bit 1 direpresentasikan dengan tegangan tinggi, bit 0 tanpa tegangan. Disebut juga unipolar non-return to zero. 2. Bipolar encoding menggunakan 3 tingkat tegangan, yaitu berupa positif, 0, dan negatif. Bit 0 selalu direpresentasikan dengan tegangan 0. Bit 1 bergantian antara tegangan positif dan negatif. 3. Polar encoding menggunakan 2 tingkat tegangan merepresentasikan bit. Tipe-tipe polar encoding. Yang pertama, NZR-L atau non-return to zero level. 1. Tegangan positif 0 sama dengan tegangan negatif. NRZ-L non-return to zero inverted. Transisi tegangan menandakan 1 tanpa transisi sama dengan 0. 3. Manchester encoding. Transisi dari tinggi ke rendah merepresentasikan 1, dari rendah ke tinggi merepresentasikan 0. 4. Differential Manchester encoding, yaitu transisi selalu terjadi di tengah setiap bit 1. Tidak ada transisi di awal, bit sama dengan ada transisi di awal. Konversi analog ke digital. Proses mengubah sinyal analog menjadi digital dilakukan dalam 3 langkah utama menggunakan pulse code modulation. Yang pertama, sampling. Sinyal analog diambil pada interval waktu tertentu. Menurut teorema Nyquist, frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Contoh, suara telepon 8 kHz atau 8.000 sampel per detik. CD audio 44.100 sampel per detik. Yang kedua, kuantisasi. Proses untuk memberikan besaran satuan angka dari amplitude data diskret hasil sampling. Yang ketiga, pengkodean. Hasil kuantisasi selanjutnya dikodekan menjadi format digit biner. Mode transmisi. Data digital dapat dikirimkan melalui 2 jenis transmisi. Yang pertama, transmisi paralel. Adalah transmisi yang dilakukan dengan membentuk sinyal digital dalam panjang yang tetap. Pengirim dan penerima terkoneksi secara paralel dengan jumlah jalur data yang sama. Pengirim akan mengirimkan bit data pada seluruh jalur pada satu waktu tertentu. Keuntungannya lebih cepat karena semua bit dikirim dalam satu waktu. Kekurangannya membutuhkan lebih banyak jalur kabel. Yang kedua, transmisi serial adalah transmisi sinyal digital melalui jalur tunggal secara berurutan dalam bentuk antrian. Jenis transmisi serial ada 2. Yang pertama, asinkron. Transmisi menggunakan cara pengiriman tanpa memperhatikan timing, namun menggunakan pola pada bit data. Yang kedua, sinkron, menggunakan cara pengiriman yang serentak. Pengiriman ini mengandalkan timing yang tepat dan tidak mengenal mekanisme awal atau akhir bait data. Transmisi analog. Transmisi analog adalah proses pengiriman data secara analog. Data yang akan dikirim dapat berupa data analog atau digital. Data analog tidak dapat langsung dikirimkan. Data ini harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat ditransmisikan. Sedangkan untuk data digital juga harus diubah menjadi sinyal analog agar dapat dikirimkan. Konversi data digital ke sinyal analog.
Agar dapat dikirimkan secara analog, data digital harus dikonversikan menjadi sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal yang memiliki amplitudo, frekuensi, dan fase. Sehingga konversi data digital ke analog dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu amplitude shifting, frekuensi shifting, dan phase shifting. Amplitude shifting menggunakan mekanisme mengubah digit biner menjadi amplitudo pada sinyal pembawa analog. Digit biner 1 akan direpresentasikan dengan gelombang dengan amplitudo tertentu, sedangkan digit biner 0 direpresentasikan tanpa amplitudo. Frekuensi shifting adalah pencipta sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan frekuensi pada sinyal pembawa analog. Phase shifting adalah pencipta sinyal analog menggunakan mekanisme perubahan fase pada sinyal pembawa analog. Konversi data analog ke sinyal analog. Agar dapat dikirimkan secara analog, data analog harus dimodifikasi menjadi sinyal analog. Modifikasi ini biasa disebut dengan modulasi analog. Konversi data analog menjadi sinyal analog dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu amplitude modulation, frequency modulation, dan phase modulation. Amplitude modulation. Pada modulasi ini, amplitudo dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog. Implementasi dari amplitude modulation dilakukan menggunakan pengali amplitudo. Frekuensi modulation. Pada modulasi ini, frekuensi dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan data analog. Phase modulation. Pada modulasi ini, fase dari sinyal pembawa analog akan dimodifikasi sesuai dengan perubahan gelombang data analog.